Halo guys, kalau kalian ada di video ini berarti kalian lagi di tutorial 4.0 ya tentang layout. Setelah sebelumnya teman-teman belajar common widget di Flutter gitu. Nah, sekarang kita mau belajar bikin layout di Flutter. Untuk widgetnya itu ada kolom, row, oke, ada wrap, ada stack. Lalu nanti juga ada expanded, spacer, single child. Nah, ini kelas pendukungnya lah untuk membuat layout ya. Saya taruh di sini. Ada expanded, spacer, single chart scroll view. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama itu ke row ya. Materi row. Sebelumnya kita bikin modul dulu ya. Di sini tutorial layout. Oke. Install modul seperti biasa. Udah jadi ya tutorial layout. Kita masuk ke main.dat. Kita ganti ke tutorial layout view. Seperti ini. Lalu hot restart. Oke, udah jadi ya halamannya. Nah, kita akan bahas tadi, kita ketik di sini ya supaya nggak lupa. Ada kolom, ada row, ada wrap, ada stack. Oke, lalu kelas pendukungnya nanti ada expanded, spacer, single child, scroll view. Oke. Nah, ngomongin kolom sama row, intinya gini teman-teman. Ketika teman-teman mau bikin apa? Mau bikin layout ke samping itu pakai row gitu. Misalnya di sini saya pakai shortcut row 3 ya. Kita ketik row 3, konstannya boleh kita hapus. Nah, ini akan bikin layout ke samping gitu. Oke, karena kenapa ke samping? Karena kita pakai row. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau bikin ke bawah, teman-teman pakai pakai kolom. Di sini misalnya saya bikin col 3 ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kita kasih jarak SH20 lah. Nah, seperti ini gitu. Jadi intinya masalah kolom dan row ini ketika teman-teman mau bikin ke samping gitu, teman-teman pakai row. Tapi ketika teman-teman mau bikin vertikal gitu kan, teman-teman ke bawah, teman-teman pakai kolom. Nah, intinya itu sih. Intinya dari kolom dan row itu gitu. Nah, si si apa? Si row ini punya properti yang namanya main axis dan cross axis gitu. Nah, itu tuh dipakai buat apa sih gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Misalnya di sini saya punya teks ya. Hello. Oke. Kontainernya kita kasih warna aja kali ya supaya kelihatan. Misalnya kuning. Nah, saya punya teks hello. Oke. Saya punya teks hello gitu ya. Nah, saya pengen bikin dia ada di pojok kiri atas gitu. Nah, itu teman-teman tinggal atur cross axis-nya gitu. Pakai cross start. Cross start, tab. Nah, dia akan berada di pojok kiri atas gitu. Nah, teman-teman misalnya pengen bikin dia di pojok di atas tapi di tengah. Nah, itu teman-teman atur main axis-nya. Di sini saya pakai main center. Nah, seperti itu ya. Jadi ada untuk row, ada cross axis, ada main axis alignment gitu. Nah, ini bisa teman-teman bisa atur posisinya gitu. Entah di center atau di apa? Di ujung ya. Nah, kayak gitu. Lalu begitu juga dengan cross axis-nya, misalnya teman-teman mau taruh di paling bawah. Nah, bisa seperti itu ya. Atau paling bawah di pojok, paling bawah dan di pojok. Nah, situ. Untuk shortcutnya pakai ini aja. Cross start, oke. Kalau pengen di start, cross end. Kalau pengen di apa? Di paling bawah ya. Cross center. Nah, ini defaultnya sih cross center ya. Lalu begitu juga dengan ini, dengan main axis ada main start, oke. Ada main center, ada main end. Nah, kayak gitu. Silahkan dieksplor aja. Learning by doing. Oke.
Nah, itu. Begitu juga dengan kolom. Kolom juga punya properti cross axis dan main axis. Nah, contohnya ini. Ini misalnya di sini saya ada teks ya. Nah, ini bikin teks bisa pakai shortcut ini ya. Teks, oke. Tab hello, oke. Lalu bikin teks juga bisa kayak gini. Teks, misalnya teman-teman mau bikin teks yang bold ya. Teks B30. Tab, tes. Nah, bisa kayak gitu ya. Lalu misalnya teman-teman mau bikin teks bold 10, bisa juga kayak gini. Nah, untuk bikin teks bisa pakai snippet itu ya teman-teman ke depan. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, dia ada apa? Ada di tengah gitu. Sekarang saya mau bikin ini di samping sini gitu. Di apa? Di ujung 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 kiri ya. Nah, teman-teman bisa pakai cross start. Nah, seperti itu ya, cross start. Supaya dia ada di ujung kiri gitu. Oke. Lalu apa lagi ya? Udah sih masalah row dan kolom. Yang penting teman-teman apa belajar cara atur cross axis dan main axisnya. Kayak gitu ya. Tentang row dan kolom. Nah, lalu ada lagi expanded ya. Jadi expanded itu dipakainya kayak gini teman-teman. Misalnya teman-teman bikin row, bikin row 3 gitu ya atau row row 3 lah. Nah, row 3 aja. Nah, di sini teman-teman apa misalnya lebarnya 50. Oke, ini saya kasih jarak supaya kelihatan ya. SH20. Nah, misalnya jaraknya apa lebarnya tuh 50 50 50. Nah, teman-teman mau bikin si yang ungu ini gitu kan, menuhin layar gitu. Menuhin layar, menuhin sisa sisa lebarnya yang ada di sini di kanan. Nah, teman-teman bisa bungkus ini pakai expanded. Pertama-tama bungkus dengan ini dulu ya, dengan center, save. Nah, bisa kayak gitu. Atau kalau pengen pakai shortcut, bisa tekan Alt E ya. Alt E, nah hasilnya sama. Kayak gitu. Expanded ini intinya nanti akan apa ya? Akan ngambil sisa lebarnya sih kalau kasus yang di sini gitu. Nah, bisa juga kita pakai buat kayak gini. Nah, kalau ini berarti ukurannya akan sama semua ya. Meskipun kita ini jadi nggak berlaku ya lebar yang di sini ya. Jadi nggak kepake karena kita bungkus dengan expanded kayak gitu. Gitu. Bisa seperti ini layoutnya. Atau yang ini misalnya nggak pakai expanded. Nah, ketika ketika kondisinya kayak gini berarti yang lebarnya sama tuh yang merah dan yang ungu gitu. Yang birunya ini ya pakai yang ini, pakai lebar yang 50. Nah, kayak gitu sih. Expanded itu kita pakai untuk membuat yang seperti itu. Oke. Lalu ada spacer. Nah, ini seru juga nih. Ada spacer ya. Kita kasih jarak dulu ya. SH20. Kita bikin row lagi nih, row 3. Oke. Nah, spacer ini buat apa sih? Spacer itu buat ngasih apa ya? Ngasih jarak gitu. Ngasih jarak antara dua widget gitu. Misalnya di sini ada widget, saya bikin dua widget ya. Ada yang biru sama ungu misalnya. Biru dan ungu gitu. Kita pengen bikin jarak antara biru sama ungu. Nah, ini kita bisa pakai spacer. Nah, tapi jaraknya itu nggak kita tentuin ini berapa gitu. Pokoknya antara apa ya, antara biru dan ungu kita kasih jarak aja gitu. Akan makan sisa tempatnya, sisa sisa apa, sisa lebarnya tuh dimakan gitu antara si kontainer biru dan ungu. Nah, ini kita bisa pakai spacer. Ini juga lumayan sering dipakai ya, lumayan sering dipakai kayak gitu. Oke, ada spacer. Lalu ada lagi, nah, single chat review gitu. Nah, ini dipakainya kapan sih? Ini kebetulan udah ada contohnya ya. Kita hapus dulu. Nah, ketika teman-teman bikin layout gitu kan, oh ternyata widget teman-teman tuh yang apa yang paling bawah ini melebihi batas layarnya gitu. Nah, ini akan overflow gitu. Bottom overflow. Nah, ketika ada kasus seperti ini, teman-teman harus bungkus si bodinya dengan single chat review gitu. Caranya ini klik lampu. Nah, ini
tinggal dibungkus kayak gini. Nah, bungkus dengan single child short view. Nah, ini bisa bisa kolomnya yang dibungkus, bisa paddingnya, nggak masalah sih. Yang penting dibungkus dengan itu, save. Nah, ini ketika ketika apa ya? Ketika dibungkus dengan single chat, nanti dia ada fitur scrollnya gitu, sehingga dia nggak overflow di bottomnya gitu, kayak gitu ya. Nah, seperti itu single chat scroll view implementasinya. Oke. Lalu ada lagi wrap ya. Wah, ini seru sekali nih wrap ini. Nah, ini beda sama kalau wrap ini, misalnya teman-teman mau bikin apa ya? Hmm, biasanya sih mau bikin menu misalnya ya. Di sini ada contohnya nih. Kalau nggak salah shortcutnya itu menu, menu basic ya. Menu. Nah, ini contoh contoh penggunaan wrap. Nah, misalnya teman-teman mau bikin menu kayak gini, nah, ini bisa pakai wrap ya. Bisa pakai wrap. Nah, shortcutnya itu eh, menu basic. Nah, ini teman-teman explore aja ya. Kenapa bisa 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 seperti ini nih menu basicnya. Oke. Untuk wrap sering juga dipakai buat ini. Misalnya teman-teman punya kontainer ya. Nah, ini shortcut untuk bikin apa? Kontainer ya yang ada radiusnya. Bisa pakai conrad seperti itu. Kita atur lebarnya misalnya 50. Oke, tingginya berapa ya? Tingginya 50 aja deh. Lebarnya 120. Nah, ini kita kasih chartnya teks ya. Kategori satu. Seperti itu. Nah, ini kalau pengen ke center ya teksnya, ini bisa teman-teman bungkus dengan center ya. Ini seperti ini ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau itu teman-teman bisa pakai itu, misalnya pengen ada teman-teman bikin kontainer, teksnya itu pengen di tengah. Nah, ini bisa bisa dibungkus dengan center ya. Oke, balik lagi ke wrap. Nah, wrap itu dipakai untuk kayak gini nih. Misalnya ini kan ada kategori satu ya. Sini saya bikin kategori saya copy paste kategori 2. Lalu ada kategori 3. Nah, kalau teman-teman bungkus dengan wrap, ketika bikin kategori 3 ini kan udah mentok ya. Udah mentok sisi kanannya gitu. Udah nggak cukup lah gitu ya. Nah, ini akan pindah ke bawah gitu. Kalau pakai wrap. Sekarang coba kita ganti kolom ya. Pakai row ya. Nah, kalau pakai row, dia akan overflow gitu. Karena lebar si kategori 3 ini udah melebihi layar, gitu. Melebihi lebarnya si layar gitu. Nah, makanya itu untuk kasus bikin kategori kayak tadi, teman-teman bungkus dengan wrap. Nah, teman-teman misalnya mau ngasih jarak nih antara kategori. Oh, kalau enggak ini dulu deh, saya rapin dulu. Ini lebarnya kita ganti 90 aja ya. Ganti 90. Ini. Nah, misalnya teman-teman pengen ngasih jarak antara widget yang ada di dalam wrap ya. Ini bisa pakai yang namanya spacing. Seperti itu ya. Seperti itu gitu. Spacing itu ngasih jarak kiri kanan lah kalau di wrap ya. Nah, kalau misalnya widgetnya kita bikin 5 nih. Nah, ini kan nempel ya teman-teman ya. Si kategori satu dan 3-nya. Nah, teman-teman bisa ngasih jarak dengan run spacing. Nah, seperti itu ya. eh si wrap ini sering dipakai buat yang kayak gini sih. Gitu. Lalu terakhir ada stack ya. Ada stack. Stack. Oke. Nah, stack ini contohnya gini. Contohnya teman-teman punya kontainer. Saya pakai kontrak aja. Oke. Kita kasih size box 30 seperti ini. Nah, misalnya teman-teman punya kontainer warnanya apa ya? Nah, gray aja kali ya. Di 200. Nah, teman-teman punya kontainer kurang nice ya. Warna merah, warna biru deh. Nah, teman-teman punya kontainer nih. Lalu teman-teman pengen nambahin icon gitu kan. Icon tapi di pojok kanan atas ini nih.
gitu. Nah, teman-teman bisa pakai stack kayak gini. Child, oke, konten ini cuma bisa diisi satu widget ya, cuma ada child. Lalu teman-teman tambahin stack, oke. Nah, stack ini bisa diisi banyak widget. Nah, di dalam stack ini teman-teman bisa bikin icon misalnya, icon add. Oke. Oh, ini lebarnya harus 100 ya. Nah, ini untuk lebar 100, untuk lebar memenuhi layar, teman-teman bisa pakai shortcut W100 ya. Kayak gitu. W100. Nah, ini. Nah, teman-teman pengen icon add ini ada di pojok kanan atas gitu. Nah, teman-teman bisa bungkus aja dulu dengan center misalnya ya. Bungkus dengan center, lalu teman-teman pakai widget yang namanya position. Tuh. Nah, ini teman-teman bisa atur. Dia itu dari pojok kanan itu misalnya 10 pixel jaraknya. Dari pojok atas, dari atasnya itu 20 pixel. Kalau kita save, nah seperti itu. Dari pojok atasnya 10 pixel, dari pojok kanannya 10. Nah, kalau kanannya saya tambahin lagi jadi 50. Nah, dia akan bergeser. Nah, seperti itu. Nah, stack ini biasanya dipakai seperti itu ya, gitu. Lalu ada juga kasus seperti ini untuk implementasi stack. Misalnya teman-teman punya punya kontainer, kita hapus dulu. Ini ya. Nah, misalnya teman-teman punya kontainer lebarnya 100 misalnya. Atau 50 aja deh. Nah, oh ini ada gambarnya lagi ya. Ini kita hapus dulu. Misalnya warnanya biru. Lebarnya 150 kali ya. Oke, misalnya teman-teman punya kontainer biru gitu. Nah, teman-teman pengen bikin kontainer lagi tapi dia itu di atas kontainer yang biru gitu. Nah, ini kalau teman-teman bikin, nah cara bikinnya kayak gini. Misalnya bikin kontainer merah ya, lebarnya ya 70 aja deh. Kayak gini. Nah, teman-teman pengen bikin dia misalnya ada di eh pojok kanan ya, pojok kanan bawah si yang biru ini. Nah, teman-teman bisa ini bungkus si yang warna warna merah ini dengan position, oke. Atau jangan di pojok situ deh, di bawah aja deh, di bawah kontainer biru. Teman-teman bisa atur kayak gini, 0, leftnya misalnya 10 ya, leftnya 10, topnya misalnya 50. Oke, kebanyakan topnya kita isi 10 aja. Nah, ketika dibikin leftnya 10 dan topnya 10, ini si widget yang merah ini akan menimpa yang biru gitu. Nah, ini si stack ini sering dipakai buat yang kayak gini juga gitu. Nah, ini kenapa si birunya ada di belakang? Karena yang paling bawah ini, yang di dalam stack, widget yang paling bawah itu akan selalu paling atas gitu. Jadi kalau teman-teman pengen yang birunya ini di atas yang merah, teman-teman tinggal pindahin aja ke paling bawah. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oke, sudah selesai materi tentang layout. Sederhana tapi ketika teman-teman menguasai row, column, stack, wrap itu akan sangat membantu ketika teman-teman membuat UI di Flutter kayak gitu. Jadi kalau bisa materi tentang layout ini teman-teman kalau bisa hafal di luar kepala sih gitu. Ini kayak kolom itu buat apa, row itu buat apa, wrap itu buat apa, stack itu buat apa gitu, expanded buat apa. Nah, seperti itu sih. Karena itu akan ngebantu teman-teman ke depan untuk membuat layout di Flutter kayak gitu. Itu aja. Thanks. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu navigasi di Flutter ya. Nanti di tutorial 6 sorry salah. Kita lanjut ke list view di tutorial 5.0. Thanks waktunya.